Malam. Selamat datang di webinar kita malam ini. Perkenalkan, nama saya Mary Muljadi. Saya menjadi pembuka acara di webinar kita malam ini ya. Oke, jadi topik kita malam ini adalah tentang starting a business. Suaranya mute, suaranya. Yes, kedengaran? Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat datang di webinar kita malam ini. Perkenalkan, nama saya Mary Muljadi. Saya menjadi pembuka acara webinar kita. Topik malam kita hari ini adalah starting a business for all economic situation, yaitu memulai dan menjalankan bisnis di segala situasi ekonomi. Bapak Ibu, pernah nggak mendengar afirmasi seperti ini atau mengatakan afirmasi seperti ini? Saya kaya raya, banyak passive income, uang datang terus-menerus setiap saat. Passive income itu tentunya relatif ya untuk semua orang. Tapi kalau kita dikasih kesempatan untuk mendengarkan peluang ini, kita dikasih kesempatan untuk hadir dalam webinar ini, tentunya kita buka hati dan buka pikiran untuk mendengarkan, siapa tahu pada suatu saat penjelasan presenter kita aha, inilah yang mau saya cari ya. Oke, dan kebetulan sekali presenter kita malam ini adalah seseorang yang luar biasa, seorang entrepreneur dan eksekutif yang sudah mempunyai pengalaman yang luar biasa dan sangat ingin membantu dan memberikan kontribusi kepada banyak orang. Dan juga berhasil mengajak guest speaker kita. Beliau seorang global entrepreneur dan seorang investor. Keren ya? Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin mendengarkan webinar ini, buka hati, buka pikiran, dan tentunya kita semua melakukan mute audio kita dan menyalakan video kita, dan bahkan ambil buku catatan ya, Bapak Ibu semua ambil buku catatan, kita mencatat kesempatan apa sih yang akan di-sharingkan. Nah, tanpa panjang lebar lagi, saya akan mengundang Ibu presenter kita, Ibu Teresia Tristini. Ya, selamat malam, brother sister. Apa kabar? Semua sehat? Bisa dengar suara saya? Tolong angkat jempolnya. Oke, good. Selamat malam. Semua sudah di rumah dalam keadaan segar setelah beraktivitas seharian ya. Terima kasih untuk MC kita, Ibu Mary Muljadi. Bapak, Ibu, brother, sister, guys, gitu. Malam ini saya mendapat kehormatan dan kesempatan, terima kasih untuk memberikan pengalaman saya dan sedikit pengetahuan yang saya pelajari ya. Oke, so when you ready, are you ready? Angkat jempolnya. Ya. Buka hati, buka pikiran. Oke, dan buka telinga gitu ya, supaya nanti yang kayak tadi Ibu Mary bilang, bisa jadi dari sharing malam ini ada sesuatu yang bilang, aha, this is what I need, gitu ya. Topiknya malam ini saya sharing screen ya. Oke. Bisa lihat screen saya? Oke ya, nah ini. Saya sangat terinspirasi dengan seorang bapak ini, Warren Buffett ya, dia bilang gitu, jangan pernah bergantung hanya pada satu penghasilan. Lakukan investasi untuk menghasilkan sumber penghasilan kedua. Siapa yang setuju? Angkat tangan ya. Kalau bisa ada kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-100, ke-1000, benar? Nah, sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya bisa punya penghasilan kedua, ketiga, ke-10, ke-1000 di situasi kayak begini dan di segala situasi. Nah, malam ini saya akan berikan beberapa pengetahuan yang bisa dijadikan bahan pencernaan otak gitu ya. Jadi bahan refleksi gitu ya. Oke, yuk. Nah, ini dia. Ternyata seluruh dunia ada 4 kelompok manusia yang berkaitan dengan uang dan waktu. Kelompok yang kanan atas, ya kanan atas, nggak punya uang, nggak punya waktu. Wah, dahsyat tuh ya. Biasanya adalah orang yang sibuk banget, tapi uangnya begitu habis bulan, habis. Belum awal bulan loh. Dapat saat itu juga habis, tapi sibuk terus sepanjang waktu ya. Nggak ada uang, nggak ada waktu. Yang di kiri atas adalah nggak ada uang,
tapi waktunya banyak. Nah, ini banyak kejadian sekarang di masa COVID, di mana orang dirumahkan, kantornya tutup, perusahaannya tutup, ya. Tapi income-nya nggak datang, nggak ada. So, kita nggak mau yang itu kan ya. Nah, yang di kiri bawah adalah uangnya banyak, tapi waktunya nggak ada. Nggak ada waktu buat keluarga, nggak ada waktu buat bersantai, nggak ada waktu buat holidays. Jadi yang dipikirin hanya gimana caranya dapat uang dan terus tanpa memikirkan yang lain. Jadi juga tidak sehat. Maka yang paling menarik adalah yang kanan bawah, di mana banyak uang dan banyak waktu. Makanya tadi Warren Buffett bilang, carilah sumber penghasilan kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke, nah ini waktu saya lihat ini pertama kali ya, di mana nih saya sekarang gitu ya. Dan saya mau kemana? Saya bilang saat itu ya, saya bilang saya mau yang ada di kiri bawah. Siapa juga yang mau ada di kiri bawah? Angkat tangannya, kiri kanan gitu ya. Gitu kan, kan orang bilang gini, maunya adalah panjang umur, sehat, kaya raya, dan meninggal masuk surga. Benar nggak? Nah, itu adalah impian semua orang ya. Oke, yuk. Nah, berikutnya, nah ini ada satu buku. Namanya The Cash Flow Quadrant, karangan Robert Kiyosaki. Buku ini sudah ada sejak 20 tahun yang lalu, bahkan lebih. Dan buku ini terus menjadi salah satu acuan orang untuk mendapatkan income. Ini diterangkan, kalau tadi kan ada 4 tipe orang berdasarkan waktu dan uang. Nah, ini adalah berdasarkan dari sumber income-nya. Oke, satu adalah sebagai karyawan menghasilkan uang. Oke banget. Atau sebagai wira swasta juga menghasilkan uang. Kemudian business owner juga menghasilkan uang dan investor menghasilkan uang. Nah, ini adalah cara mendapatkan uangnya. Tapi bedanya apa di antara 4 kuadran ini? Ini dia bedanya. Kalau yang sebelah kiri, karyawan dan wira swasta atau self-employed namanya active income. Sedangkan kalau yang sebelah kanan namanya passive income. Artinya kalau mau menuju tadi itu ya, yang tipe orang yang banyak uang, banyak waktu, maka harus ada di kuadran yang kanan. Supaya tadi banyak uang, banyak waktu, itu namanya passive income. Nyambung banget kan? Nyambung sekali nih saya bilang gitu ya. Semakin mengkonfirm saya mau yang tipe orang banyak uang, banyak waktu. Dan pada saat saya membaca buku ini, saya bilang, wah berarti saya yang ada di kuadran E, saya harus segera beranjak pindah ke penghasilan saya berikutnya adalah dari kuadran passive income, B dan I. Ya. Nah, itu dia. Siapapun yang sekarang ada di kuadran active income, don't worry, it's okay. Tapi ingat kata Warren Buffett, cari sumber penghasilan kedua. Yeay. Nah, ini dia. Kan gitu kalau digambarin ya, itu aduh gak tuh gambarnya, saya ngeliat gambarnya ngenes banget kan, itu kayak boneka yang diputar gitu loh, kalau baterai diputar supaya baterainya nyala terus dia bergerak dan muter gitu, jadi kayak boneka bener berdasarkan baterai aja ya. Makanya dibilang kerja keras, nggak ada keamanan, nggak ada waktu, karena yang muter baterai adalah si bos, bener gak? Si bos yang muter baterai, kita yang jadi bonekanya, kita yang jalan ya. Nah, sedangkan kalau self-employed, wira swasta yang di kiri bawah, itu punya usaha sendiri, tapi kan tantangannya gini, mesti punya modal cukup besar. Kalau enggak, kurang modal, ujung-ujungnya mesti pinjam untuk modal, akhirnya banyak utang, hidupnya stres. Oke, yang kuadran kanan atas, business owner, lihat gambarnya, wow, dia holidays ya, dia jalan-jalan, dia santai, bisa ngopi, bisa dengar musik, punya sistem dan punya orang-orang yang bersama-sama di sistem. Makanya punya stabilitas dan punya banyak waktu. Yang di kuadran kiri bawah, kanan bawah itu investor. Lihat. Ya, dia mandi uang. Nggak ada utang, punya banyak waktu. Yang menarik brother sister, lihat nih ya. Hanya 5% orang yang ada di kuadran kanan dan mereka menguasai 95% kekayaan. Sedangkan yang di sebelah kiri, 95% orang ada di situ dan dahsyatnya 95% itu hanya menguasai 5%. Saya bilang wow ya, sebelah kiri adalah stres, sebelah kanan adalah freedom. Oke.
Siapa yang milih freedom? Angkat tangan, angkat jempol. Iya, ya. Bener banget. Makanya kenapa dibilang kuadran B dan I adalah passive income. Pertanyaannya, kenapa mesti passive income? Kenapa? Kenapa? Gitu. Ini dia. Ini kata Pak Robert ya, tadi yang pengarang buku The Cash Flow Quadrant. Orang-orang terkaya di dunia, yang itu loh, orang yang 5%, yang 5% menguasai 95% adalah mereka mencari dan membangun jaringan. Sedangkan orang-orang lain yang 95% yang sibuk itu mencari pekerjaan. Bener banget ya? Bener banget ini saya bilang gitu ya. Nah, terus kenapa passive income? Karena passive income itu ujungnya tadi banyak uang, banyak waktu, financial freedom. Oke, financial freedom ternyata rumusnya ini dari buku The Cash Flow Quadrant. Pada saat passive income lebih besar daripada pengeluaran. Yang di kuadran kanan ya, income di kuadran kanan itu, passive income itu lebih besar daripada pengeluaran, maka dibilang kita freedom. Yeay, gitu ya. Ini selalu pada saat awal ya, ini jadi patokan saya. Pokoknya saya mesti kejar passive income saya melebihi pengeluaran sehingga saya termasuk orang yang kondisinya di 5%. Oke, karena financial freedom. Now, terus oke, saya mau bisnis, tapi bisnis apa ya? Yang itu judul tadi, tahan di segala situasi ekonomi. Maka bisnis yang ideal saat ini adalah satu, harus e-commerce. Karena orang udah males ketemu, keluar dari rumah misalnya, atau menjaga social distancing, maka satu bisnis modelnya harus e-commerce. Dan brother sister juga nggak bisa sendirian gitu. Jadi hanya punya toko satu, ya udah, pokoknya saya aja yang urus. Ya, nggak pusing sama yang lain. Kalau sekarang mau besar, maka harus berkolaborasi. Namanya joint economy. Oke, dan harus global market. Jadi jangan hanya punya toko di Gang Buntu. Boleh nggak? Boleh, oke aja. Tapi sekarang untuk penghasilan kedua harus melihat yang ini. Ada e-commerce, join dengan banyak orang, dan global market. Kemudian apa? Justru modal mesti terjangkau ya, jangan yang mahal-mahal, karena kayak tadi banyak orang yang di sebelah kiri 90% itu adalah orang-orang yang modalnya mungkin terbatas sehingga harus cari bisnis yang modalnya terjangkau. Potensinya harus besar dan resikonya kecil. Of course resikonya kecil kalau modalnya kecil. Kalau modalnya sampai miliaran itu udah resikonya juga miliaran. Oke ya. Terus segmennya harus luas, mudah diduplikasi, siapapun bisa melakukan, dan ini kata kunci, residual income. Uang akan datang dan datang dan datang karena intinya adalah passive income, financial freedom. Itu adalah bisnis yang sangat ideal ya. Bisa diuangkan of course dan bisa diwariskan karena kan kita ngomong gini, bisnis yang bisa dijalankan di segala situasi ekonomi, bahkan sampai ke anak kita. Nah, artinya bisnisnya harus juga diwariskan, nggak cuma stop di kita. Karena nanti pada saat situasi apapun, anak kita itu siap aja gitu, ya, karena bisnisnya sangat sehat. Oke, dan punya support system. Kenapa? Biasanya adalah orang-orang yang pertama kali ini kan mau building new business ya, start building business. Nggak punya background, nggak punya pengalaman, oke, takut, worry, ragu-ragu, bisa nggak ya saya bisa nggak ya, gimana caranya first step, gimana second step, gimana yang langkah ke-10, gimana langkah ke-20. Maka kalau punya support system, maka support system ini, komunitas ini akan memberikan support, maka namanya support system. Supportnya apa? Tuh macam-macam tuh ya, emotional support, team support, social support, family support, anything. Sehingga maka bisnis yang ideal adalah bisa dilakukan oleh siapapun dan kita tanpa ragu untuk melakukan trial and error. Itu yang penting, benar gak? Karena apa? Kita udah invest uang nih di bisnis ini, gimana caranya supaya uang saya bisa berlipat, bermultiplikasi. That's gunanya support system. Ya, jadi kita punya guru-guru yang luar biasa gitu. So artinya punya bisnis baru tapi aman karena ada komunitas yang membimbing dan mensupport dan menjaga. Oke, itu ingetin ya, ada 12 tuh model bisnis yang harus dicari kalau mau punya bisnis yang terus berkelanjutan di segala situasi ekonomi.
Oke, karena kita nggak tahu nih, habis COVID, jangan-jangan ada Bang Fit, bener nggak? Ada COVID, nanti ada koron, ada whatever, ya, banyak nama nanti. Nah, ini dia, saya dapat ini, saya cari-cari ya, saya bilang apa sih ya, industri apa sih yang sebaiknya kita tekunin setelah di zaman pandemik. Lihat ya, ini menarik loh. Oke, ini udah dilansir juga nih di media massa ya. Lihat nggak? Kalau saya hanya lihat gini, saya cari bisnis yang meningkat. Saya nggak mau cari bisnis yang sulit bertahan atau cuma sekedar bertahan, maunya yang meningkat. Kalau dilihat, lihat, apa yang bisa meningkat? Makanan, karena orang perlu makanan. Kesehatan, teknologi, informasi, dan komunikasi. Makanya Zoom sangat laris manis ya. Produk kesehatan pribadi dan retail. Nah, saya bilang yes gitu ya. Berarti saya harus masuk ke bisnis retail yang mensupport kesehatan dan produk kesehatan. Dan bisa dilakukan secara teknologi. Benar nggak? Karena itu adalah bisnis yang meningkat. Yang sebaiknya saya tekunin saat ini. Oke? Jadi saya summary ya. Bisnis yang fokus di retail dan industrinya adalah kesehatan dan produk kesehatan pribadi dan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Yes, ini adalah e-commerce. Nah, ini terus saya cari-cari lagi dong gitu ya. Jadi ternyata setelah selama COVID nih ya, bener deh, behavior customer tuh berubah sekali, termasuk kita, bener ya. Kita maunya di rumah aja, kita takut ketemu orang, kita bukan takut, maksudnya kita menghindari gitu ya. Kita menghindari datang ke keramaian. Terus kita menjadi concern pada beberapa hal, dan ini menetap menjadi new normal. Kalau saya bilang udah jadi normal, bukan new normal. Sekarang normal kayak gini. Apa satu? Orang sangat concern pada kesehatan dan kesehatan, health and wellness. Ya, imunitas tubuh, vitalitas, umur panjang, sehat, gitu ya. Oke, yang namanya olahraga sekarang banyak gitu, pada sepedaan, pada jalan, pada lari. Oke, ya karena gitu orang minum vitamin. Gimana caranya supaya di rumahnya tetap sehat? Ya. Kedua adalah online sales, of course. Ya, yang namanya sekarang ini banyak sekali orang menggunakan lapak-lapak. Ya. Kemudian digitalization dengan video konten dan apps, wah ya segala macam itu dari Facebook, Instagram, TikTok, sekarang ada Clubhouse ya, yang tahu yang punya iPhone tahu Clubhouse, tapi dia nggak video konten, but again itu adalah media di mana bisa mempromosikan, oke? Kemudian local community connection, tahu nggak sekarang yang namanya Facebook group itu sekarang banyak sekali dan itu menjadi semacam support system, menjadi semacam komunitas. Kenapa? Manusia itu pada dasarnya adalah mencari connection. Dia nggak bisa tinggal sendirian. Manusia itu mencari connection. Makanya yang namanya community itu keren, jadi sangat dicari orang. So, carilah bisnis yang punya komunitas. Balik lagi ke support system, ya. Dan kalau bisa nggak cuma lokal tapi global, karena kita mau berinteraksi dengan orang-orang seluruh dunia. Ini juga environmental awareness, gimana caranya tetap sehat tapi tetap mencintai bumi ini, planet. Kemudian workplace changes, orang nggak lagi dari kantor tapi dari rumah pribadi, dari pojokan di rumah ya, bahkan di ruang tidur maybe atau di meja makan. Nah, terjadilah gitu. Nah, ini semua kalau dirangkum dengan tadi, jadi bisnisnya apa dong? Gitu ya. Ini kan semua ide-ide yang bermunculan saat ini nih. Alright? Terus tadi tuh dibilang bahwa oke, industrinya apa? Terus punya 12 kriteria bisnis ideal. Maka brother sister ini adalah yang saya pelajari. Kemudian saya merangkum kembali dengan balik lagi ke buku The Cash Flow Quadrant. Bagaimana meng-create passive income? Again, tujuannya mau menjadi banyak uang, banyak waktu. Financial freedom, time freedom. Nah, di bukunya Cash Flow Quadrant, Robert bilang gini, kita nggak ngomong active income lah ya, karena itu kan active income gitu ya, nggak financial freedom. Dia bilang gitu, kalau mau passive income, maka B dan I. Kalau B itu ada 3 jenis industri yang bisa meng-create passive income, the true passive income. Apa?
punya konvensional bisnis, bangun bisnis sendiri, punya karyawan lebih dari 500. Wow, saya bilang gitu. Pada saat saya sih nggak punya, nggak sanggup ya, nggak punya capability gitu. Atau punya franchise, bukan sekedar beli franchise, tapi punya franchise-nya. Dan ketiga adalah network marketing. Dan ini Robert katakan bahwa network marketing adalah bisnis abad 21. Saya bilang, kok Robert bisa tahu mau ada COVID ya? Gitu. Kok Robert tahu ya bahwa iya benar ya, ini abad 21 gitu. Network marketing yang kayak tadi kan benar banget, pakai digital, terus e-commerce, terus retail, terus produknya kesehatan, benar nggak? Bisa dari rumah dan menjangkau global dan modalnya terjangkau, gitu kan, bisa diduplikasi, bisa diuangkan, bisa diwariskan. Wow, saya bilang gitu. This is the business. Yang saya bilang yes, ini bisa dicoba gitu. Dan pada saat saya baca gini, ini adalah bisnis abad 21. Abad 21 itu berakhir di tahun 2100. Benar? Kita masih di tahun 2021. Berarti masih ada kesempatan selama berapa? 79 tahun. Benar kan ya? Ini kalau dijalanin selama abad 21, itu artinya benar banget. Bisa ke anak, bisa ke cucu, bisa diwarisin. Saya ngeliat ini ya, ini kayak semua tuh bukan coincidence gitu. Kayak dirangkai dari berbagai informasi yang saya lihat. Semua menjurusnya ke sini. Semua menjurus ke industri ini. Saya bilang, wow. Ya, untuk siapapun tadi yang ada di kuadran tadi tuh, yang nggak ada uang, nggak ada waktu, atau nggak ada uang, banyak waktu, ya, atau yang itu kan, wow, this is good. Bahkan buat para employee yang masih bekerja di kantor, you can start to have a second income, seperti tadi Warren Buffett bilang. This is a great idea gitu, ya. Nah, terus saya cari lagi, apa sih kata orang yang orang kaya, orang sukses di dunia tuh ngomongnya apa tentang network marketing? Bill Gates bilang gini, jika saya diberi kesempatan untuk mulai dari awal lagi, saya akan milih pemasaran jaringan, network marketing. Wow, Bill Gates adalah orang yang ada di 5% tadi, di sebelah kanan. 5%, orang 5% ngomong kayak gini. Robert Kiyosaki, orang 5% juga ngomong network marketing. Berarti adalah orang-orang ini mengconfirm, mengendorse network marketing bisa membuat kita menjadi orang di 5%. Luar biasa ya. Terus saya cari lagi nih, oke, di Indonesia gimana dong di Indonesia? Nah, ini adalah hasil survei ya dari ini adalah hasil dari konsultan yang melihat apa sih dampaknya COVID terhadap direct selling, which is salah satunya adalah network marketing. Tahu nggak apa ternyata sejak COVID? Peningkatan penjual anggota dari direct selling. Wow, meningkatnya permintaan produk kesehatan. Mengkonfirm lagi ya, industri kesehatan adalah industri yang harus ditekuni gitu. Kemudian menggunakan alat-alat digital. Benar ya? Pakai Zoom. Ya kan? Ini semua sangat konsisten gitu message-nya. Kemudian menggunakan sosial media. Konsisten sekali semuanya. Dari berbagai sumber menyatakan hal yang sama gitu. Oke? Dan direct selling yang baru maupun yang sudah mapan menanggapi perubahan konsumen tadi di era new normal. Baik direct selling, MLM maupun social commerce, ya, conversational commerce maupun live broadcast. Lihat nggak kerennya? Oke, buat saya ya dengan ini semua, ini menaikkan lagi level yang namanya network marketing. Oke, dan ternyata di Indonesia itu gede banget marketnya. Right? Saya bilang gede sekali. Buruan terjun supaya dapat pie yang besar, ya. Oke. Jadi bisnis apa yang bisa dilakukan di segala situasi ekonomi, yaitu network marketing plus e-commerce plus industri kesehatan. Itu udah double chop confirm dari semua informasi yang saya dapatkan selama ini, ya. Oke. Dan bisa diwariskan dan punya support system. Jadi bisnis yang bisa dilakukan di segala situasi ekonomi. Buka hati, buka pikiran, brother sister yang mau mulai bisnis, yang mau belajar bisnis, ini adalah saat yang tepat. So, are you ready? Jadi, oke, mau coba gitu ya. Nah, bergabunglah, berpartner, kan tadi bilang gitu, kolaborasi, berpartner dengan partner yang memang jangkauannya besar, ya. Kita tinggal nebeng aja gitu.
Maka partnernya adalah BizWorld. Truly global, tagline-nya adalah happy, healthy, dan harmoni. Sangat apa namanya tadi ya, people, planet gitu ya. BizWorld ada udah di 5 benua, di mana-mana gitu. Dan industrinya tuh nggak apa produknya? Ini produknya, produk kesehatan. Lihat nggak ya, sangat konsisten gitu. Ada pembalut Angel Moon, ada antivirus atau antibakteri Phytomax, makanan sel Alpha Meta, terus menyelaraskan gelombang IMF dengan Alpha Spin, ada pasta gigi Esseno dan kasur kesehatan JMS3. Ya, ini dicari orang sekarang. Bahkan udah beberapa produk yang sold out. Kamu kebayang nggak? Itu artinya sold out, artinya orang banyak cari gitu ya. Artinya ini adalah bisnis yang luar biasa gitu. Oke. Dan ada juga digitalnya yaitu travel online, nanti pasti akan ada saatnya ini juga akan dipromosikan ya. Ini duitnya, lihat ya, passive income, depannya tuh PI bukan AI, bukan active income. Passive income $500 seminggu sampai $800.000 sebulan. Ini dolar bukan rupiah. Dan bahkan unlimited. Sekarang tinggal tentukan maunya di angka yang mana. Oke, dengan tadi ini adalah bisnis yang ideal di mana modalnya terjangkau dan risikonya kecil. Tinggal jalankan, ikuti aja, masuk ke dalam support sistemnya, masuk ke dalam komunitasnya. Ini uangnya, nanti lebih jelasnya bisa tanya sama yang mengundang, gimana bisa dapat semuanya, ya. Harus dapat 99-nya, karena itu adalah tujuan akhirnya. Oke. So, bagaimana bisa berhasil? Maka ikut tadi support system FFG. Karena ini adalah komunitas yang membantu orang dari background manapun, latar belakang apapun, pendidikannya, atau pengalamannya, tetap bisa melakukan bisnis ini. Kenapa support system itu penting? Karena ini. Tadi, bisnis ideal adalah bisa diduplikasi dan mudah dan berkelanjutan, bisa diwarisin. Menghindari trial error, jadi nggak usah coba-coba ya, bisa lebih cepat gitu. Sangat membantu untuk yang baru memulai membangun bisnis, dan yang penting tuh yang di bawah, membantu pertumbuhan diri, karena untuk menjadi seorang business owner itu adalah pekerjaannya mental dan mindset yang mesti dipindahin, dan itu sangat menarik pada saat udah pindah ke kuadran business owner, menjadi seperti Pak Robert Kiyosaki, menjadi seperti Pak Bill Gates, menjadi Pak Warren Buffett, itu jadi masuk ke dalam kuadran yang 5%. Ini adalah support system FFG yang proven, namanya Freedom Fatnet Global. Apa yang FFG tawarkan? Ini membangun entrepreneurship dalam berbagai aspek. Mental, mindset, karakter, attitude, values, leadership, people skill, business skill. Saya bilang ini adalah support system yang benar-benar care, memperhatikan membernya. Yang penting adalah orangnya dibangun, karena pada saat orangnya dibangun, maka bisnisnya dibangun. Itu pada saat saya mengetahui ini, saya bilang, aduh, I love this community, I love this support system. Ya. Membuat hidup ini sangat indah deh pokoknya. Hidup ini sangat peaceful mind. Oke. Ini Robert juga bilang, network marketing memberi Anda kesempatan untuk menghadapi ketakutan Anda, mengatasinya dan mengeluarkan jiwa pemenang yang Anda miliki. Ternyata semua orang itu adalah winner. Semua orang itu insight-nya adalah winner. Tapi kadang-kadang banyak tantangan sepanjang hidup membuat jadi takut. Takut untuk bergerak, takut untuk mencoba. Nah, network marketing ternyata mengembalikan kita semua ke jiwa winner kita. Ya, bersama dengan FFG itu nanti satu-satu akan dibangkitkan jiwa pemenangnya, ya. Apa yang FFG tawarkan? Ini personal growth tadi, pertumbuhan diri, mentoring program, semua di mentoring sampai bisa menjadi seorang business owner komplit. Ya, dan komunitas positif tadi ya, mesti kasih support, care gitu. Ini adalah fokusnya FFG. Nah, foundernya yang di tengah itu loh, Pak Onggi Hianata, ya keren banget.
Saya sangat bangga bahwa seorang anak Indonesia bisa bersanding di dunia internasional menjadi cover majalah Networking Times yang biasanya itu adalah covernya itu orang-orang terkenal di luar negeri. Lihat ya, ada Sir Richard Branson sama Rhys DeVos. Oke. FFG ada di lebih dari 80 negara. Terus ini Zig Ziglar bilang, apa sih sebetulnya yang harus diperhatikan pada saat orang bangun bisnis? Anda tidak hanya membangun bisnis, Anda membangun orang dan kemudian bersama-sama membangun bisnis. Saya bilang this is very true. Jadi pertama-tama bangun orang. Orang itu saya dulu lah ya. Saya dulu karena kan saya orang. Saya dulu bangun, kemudian saya membangun juga bersama-sama dan bersama-sama membangun bisnis. Nanti pada saat orangnya terbangun 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, seterusnya, maka bisnisnya akan terbangun. Ini adalah gambaran FFG pada saat sebelum masa corona ya. Lihat, numplek penuh full house, di mana-mana full house. Oke, segala macam negara dan benua, Asia, Afrika, Amerika, bahkan sampai Vanuatu, di pulau yang kecil, di negara kecil banget tuh ya, yang kalau pakai iPad mesti dibukanya berkali-kali baru kelihatan. Ternyata FFG juga besar gitu. Oke, dan FFG bukan hanya concern tentang bisnis, tapi juga kontribusi. Ini adalah kegiatan kontribusi FFG. Salah satu training unggulannya yang membangun manusia adalah Value Your Life Bootcamp. Didirikan langsung, dikondak langsung oleh Pak Onggi Hianata. Ya. Kemudian FFG juga mengangkat nama Indonesia di dunia dengan memecahkan 5 rekor dunia, Guinness World of Record, ya. Ada 3 di Indonesia dan 2 di Afrika. Luar biasa loh. Saya belum lihat ada satu komunitas pebisnis jaringan yang memecahkan 5 rekor dunia dengan melibatkan ribuan orang. Itu membuktikan betapa dahsyatnya FFG bisa menggerakkan banyak orang bersama-sama dan memberikan good cause. Ya, ini kan good cause kan ya, sesuatu yang baik gitu, yang positif. Lihat ya Pak Onggi ya, Pak Onggi itu sangat humble, tapi ternyata beliau itu dicari dan diminta untuk menjadi guest speaker maupun tamu di banyak acara. Ya, saya bilang luar biasa sekali loh Pak Onggi itu ya. Nah, ini Einstein nih bilang gitu. Di tengah kesulitan terdapat kesempatan. Oh, bener banget ya. Einstein itu memang, makanya dia jenius ya. Dia selalu mikir gitu, pasti ada kesempatannya. Di setiap situasi pasti ada kesempatannya. Maka saat ini, apapun situasinya brother sister, pasti ada kesempatannya. Ya kan? Di segala situasi ekonomi pasti ada kesempatannya. Masih dilihat kesempatannya gimana dan diambil dan dijalankan. Oke? Entrepreneurship adalah menjalankan beberapa tahun dalam hidup Anda yang kebanyakan orang lain nggak mau. Nggak mau gitu, nggak mau capek, nggak mau susah. Tetapi pada saat dijalankan, maka Anda dapat menghabiskan sisa hidup Anda yang kebanyakan orang lain nggak bisa mendapatkan. Nah, jadi bayar harganya mau sekarang apa mau nanti? Saya bilang, nggak apa-apa saya bayar harga sekarang. Karena nanti adalah ujung-ujungnya punya financial freedom, time freedom, banyak uang, banyak waktu, dan bisa diwariskan. Oke, itu adalah sharing dari saya. Thank you untuk mendengarkan sharing saya. Nah, brother sister, sebetulnya saya mau kenalin sebetulnya apa yang saya dapat ini, saya dapatnya dari komunitas FFG. Saya itu asli ada di kuadran E, berasal dari kuadran E. Saya pure active income. Nggak punya passive income, saya nggak punya jiwa entrepreneur, kagak ngerti, saya nggak bisa aja pokoknya ya, karena saya dari keluarga juga semuanya keturunannya kami adalah karyawan. Begitu saya dikenalan bisnis ini, terus saya bilang saya mau passive income. Saya malah baru belajar apa itu passive income sejak di FFG. Kemudian saya ikutin prosesnya, berpindah kuadran, saya bilang saya berhutang budi pada FFG yang mengajari saya bagaimana akhirnya saya bisa mendapatkan kondisi yang peaceful mind about money and about life. Nah, orang yang sangat berjasa dalam hidup saya
selama 11 tahun terakhir ini adalah seseorang yang luar biasa. Saya akan undang beliau. Ternyata beliau ini bukan hanya membantu saya, tapi membantu banyak, saya udah nggak tahu berapa juta orang, dan nggak cuma di Indonesia, tapi di banyak negara. Ya, saya sangat berterima kasih pada beliau ini dengan ilmunya, dengan hatinya, dengan tenaganya, dengan waktunya yang dicurahkan untuk memberikan support kepada saya dan semua orang di banyak negara. Saya mengundang Ibu Filan Kwok. Hai Bu, selamat malam Tris. Selamat malam semuanya. Selamat malam Tris. Selamat malam semua Bapak Ibu, brother sister di forum ini. Luar biasa ya. Wow, penjelasannya amazing Tris. Your explanation. Saya thank you so much. Saya thank you so much Bu Filan di tengah-tengah kesibukan mau menyempatkan hadir di webinar malam ini. Yang saya jadi hostnya dan saya bilang, Bu, saya mau undang Bu Filan dong, Bu Filan cerita gitu ya. Karena nanti dari sharing Bu Filan akan bisa menjadi inspirasi seperti saya terinspirasi dan terbantu berkat Ibu Filan. Thank you, Bu. You are most welcome. Dan saya sebetulnya nanti baru saya cerita ya. Nah intinya adalah happy banget hari ini bisa ikut di sini, bisa ikut sharing, bisa ikut bercerita gitu untuk berbagi. Yes, Tris. Sebelum saya tanya, mungkin para pendengar sih bingung nih. Ini siapa sih Bu Filan? Siapa sih? Boleh nggak Bu Filan cerita background-nya Ibu dan perjalanan Ibu sampai Ibu bisa menjadi seorang global entrepreneur yang membantu banyak orang di banyak negara dan juga menjadi seorang investor. Amin ya. Oke, thank you for the question. First of all, kalau mau ditanya nih, Ibu Filan cerita sedikit, saya ini siapa sih background-nya? Dulu ini saya mantan eksekutif, jadi saya itu bekerja almost sekitar lebih dari 10 tahun waktu saya bekerja. Kemudian seorang teman baik, my amazing friend, my true friend, my best friend, Ibu Yuliani yang juga beliau leader saya di bisnis ini. Jadi beliau yang mengajak saya ke bisnis ini dan beliau yang betul-betul mengajarkan saya step by step. Jadi kalau mau ditanya background saya sedikit, saya dulu nggak ngerti bisnis, saya nggak tahu bagaimana caranya berbisnis, saya nggak tahu bagaimana caranya menjalankan satu bisnis sampai ke global. Tapi thank you so much untuk Bu Yuliani yang menceburkan saya ke bisnis ini, mengajarkan, kemudian mengenalkan saya dengan leader-leader. Not only Bu Yuliani yang memimpin saya, tapi ada Bu Floren, Pak Matias, dan bahkan Pak Onggi Yanata, FFG founder. Jadi betul-betul saya dimasukkan ke dalam satu support system, istilah satu tempat di mana saya belajar untuk bisa menjadi not only bangun jaringan di dalam negeri atau membangun satu bisnis dalam negeri, tapi juga bisa ke global. So thank you to all my amazing gurus, leaders ya. Karena itu awalnya gitu Tris. Sampai saya bisa di sini terus nih. Ya. Wow, luar biasa Bu. Ternyata Ibu sudah lama berkecimpung di dunia network marketing ya Bu ya. Berkat iya, saya ngikut aja deh sama Bu Filan. Nah, sekarang gini Bu. Sesuai dengan judulnya webinar malam ini, menurut Bu Filan, apakah betul bahwa network marketing itu bisnis yang bisa dilakukan dan bertahan di segala macam situasi ekonomi? Oke, pertanyaannya menarik. Kalau ditanya apakah bisa bertahan di segala situasi ekonomi gitu ya, karena gitu. Pertanyaannya sekarang dibalik gitu. Situasinya nih sekarang lagi kayak apa sih? Rata-rata orang kalau orang sampai bilang gini, aduh situasi ekonomi itu lagi nggak bagus. Aduh banyak yang kena pecat. Aduh ini banyak yang begini, banyak yang begitu dan segala macam. Oke, how about situasi ekonomi 1 tahun yang lalu? How about 3 tahun yang lalu? How about 5 tahun yang lalu? Atau 10 tahun yang lalu? Atau 20 tahun yang lalu? Yang mana yang dibilang bagus, yang mana yang dibilang kurang bagus, yang mana dibilang bagus, yang mana dibilang sangat bagus, oke? Karena setelah saya menekuni bisnis ini, kemudian saya masuk dalam FFG community, dan saya belajar banyak sekali gitu ya. Ternyata semuanya is true, betul. Saya tidak pungkiri bahwa gara-gara keadaan pandemik ini, mungkin setahun terakhir banyak sekali
dampak yang terjadi ya untuk apakah individu ataukah ke company ataupun ke pemerintahan dan sebagainya. But actually setelah belajar semuanya everything is only in your mind. Ini yang saya belajar bahwa gitu situasi boleh tidak baik atau misalnya temporary. Saya nggak bilang selamanya temporary, mungkin situasinya kurang mendukung karena ada pandemi, karena ada orang kena pemecatan atau segala macam. But actually everything is in your mind. Everything is in my mind. Walaupun situasi bagus, semuanya bagus, semuanya oke, tapi kalau mind kita yang bilang, aduh bisnis susah, aduh nggak gampang, aduh mesti ikut begini ya, aduh mesti gitu ya, aduh susah deh, aduh repot deh, aduh mesti ikut training ya, aduh begini. So again, sometimes when talking about apa sih perfect condition, perfect situation to start a business, actually sebetulnya setiap situasi itu perfect atau baik adanya. Jadi tergantung dari bagaimana kita semua melihatnya. Oke, if you see this opportunity, lihat opportunity-nya seperti yang tadi Bu Trisini udah sebutkan ya, global, kemudian segala macam yang disebutkan. Oke, you see this as an opportunity, bisa untuk betul-betul memulai satu bisnis yang not only in Jakarta atau your city or in your country, tapi juga global, then grab it. Nah, mungkin itu yang saya bisa sharing, Tris. Thank you, Bu Halo, Filan. Ya. Ada lagi nih Bu, ini saya mau belajar dari Bu Filan nih ya, minta pandangan Bu Filan. Banyak orang yang mau belajar bisnis nih Bu, oke? Bilang, aduh, saya kagak pernah bisnis, apalagi kalau misalnya network marketing, saya disuruh jualan, saya kagak bisa. Halo Tris. Halo, ya Bu, bisa dengar ya Bu ya? Jadi ada orang bilang gitu, saya nggak pernah nih seumur-umur ikut bisnis dan nggak pernah seumur-umur saya jualan. Bagaimana caranya bisa berhasil di network marketing Bu? Dan seberapa cepat saya bisa sukses di network marketing? Itu pertanyaan yang banyak ditanyakan gitu Bu Filan. Oke, ini yang saya mau sharing ya. Sebenarnya kalau saya belajar satu hal, network marketing itu kalau orang mulai rata-rata akan bilang gini, waduh saya nggak bisa jualan, waduh saya nggak punya waktu, waduh saya kayaknya nggak punya deh talent seperti itu, waduh saya kayaknya nggak punya banyak network seperti itu deh dan sebagainya. Dan orang mulai berpikir bahwa saya nggak punya ini, nggak punya itu dan sebagainya ya. Nah menariknya di bisnis network marketing, sebetulnya kalau ada satu istilah, kalau Bapak Ibu atau brother sister pernah mendengar satu kata OPM, OPE, pernah dengar ya mungkin ya, apa sih OPM, OPT, ya mungkin kalau siapapun pernah mendengar istilah itu, istilahnya gitu loh. When we do a business, when we do something like for making money atau kita mengerjakan sesuatu, ternyata ada istilah-istilah dibilang very good kalau kita bisa not only ourselves, tapi yang dibahas tadi ya, bahwa kita masuk ke satu bisnis, other people money, other people time, tadi biaya OPT, other people time, other people's energy, other people's enthusiasm, other people's talents, other people's network. Nah, perhatikan ini kalau saya boleh sharing ya, satu network marketing bisnis ternyata yang jagoannya itu nggak perlu kitanya gitu loh. Saya bisa berpikir bahwa aku nggak punya waktu loh, aku tuh nggak punya network banyak loh, aku tuh kayaknya talentnya nggak diberbicara deh, aku tuh kayaknya wah aku malu lah kalau ngomong sama orang, wah aku kayaknya nggak bisa gini deh. Tapi menariknya satu bisnis network marketing atau sekarang dibilang yang diterangkan oleh Tristini tadi, justru kita menggunakan yang dibilang OPE, OPT, OPM, semua yang tadi saya sebutkan. Nah justru itu yang menjadi satu keunikan dan satu keunggulan di mana pada saat tadi Tris ngomong, oke, ini bisa nggak? Apakah cocok untuk semua orang? Terus gimana sih caranya supaya cepet gitu ya? Ya itu masuk ke dalam satu FFG tadi universitasnya. Jadi kurang lebih seperti itu, Tris. Ya, nah Bu, nyambung nih. Jadi kalau orang bilang oke, mau nyobain industri network marketing, apa Bu yang harus diperhatikan untuk memilih company yang tepat? Gitu. Apa aja harus diperhatikan Bu? Supaya
Jangan sampai saya udah masuk, ternyata kok gini ya. Nah, gitu Bu. Memilih satu bisnis yang tepat ya. Nah, Tadi sebetulnya Tristini udah jawab. Iya, maksudnya kalau memilih MLM yang tepat gitu Bu. Tadi sebetulnya Tristini itu udah jawab komplit banget ya. Kalau Bapak Ibu ada waktu untuk mengulang lagi tadi penjelasan dari Tristini sempat menyebutkan tentang 12 model bisnis yang sebetulnya sangat tepat untuk ditekuni. Tapi kalau pertanyaannya lebih MLM itu seperti apa sih, networking atau segala macam perusahaan yang atau bisnis yang saya ikuti, of course simpelnya aja, lihat dari apanya, lihat dari how about the company? Company-nya gimana? Kita tentu nggak asal masuk ya, kita pasti lihat track record-nya dan sebagainya. Kemudian marketing plan-nya gimana? Ada duitnya nggak? Ada uangnya nggak? Ada passive income-nya nggak? Ada residual income-nya nggak? Apakah betul kalau saya kerjakan satu kurun waktu kemudian menghasilkan untuk saya terus-menerus? Kemudian apalagi? Yang paling penting, misalnya contoh nih, produk penting nggak? Produk juga penting. Jadi semuanya penting ya, saya sebutkan ya. Oke, produk juga penting. Tadi Tris sempat membahas tentang produk kesehatan sekarang ini sangat dibutuhkan. Dan produk kita itu ternyata sangat membantu untuk kesehatan kita dan sangat dibutuhkan pada saat ini, saat yang lalu, saat masa depan atau kapanpun gitu. Anytime we need it, we need the product. Dan umur berapa we need the product, oke? Dan apalagi misalnya, ada nggak pendidikannya? Ada nggak yang mengajarkan kita, ada nggak support sistemnya? Nah, itu juga important. Plus, apalagi global. Ya, tadi disebutkan tentang 12 bisnis yang betul-betul ideal. Salah satunya adalah global. Istilahnya kita kerjakan satu bisnis, apalagi sekarang lewat Zoom, bisa lewat telepon, bisa lewat misalnya video call atau segala macam. Jadi dunia tuh jadi kecil. Tidak ada pembatasan. Kita nggak perlu menunggu dulu. Oh nanti ya ketemu saya hari Jumat. Oh nanti ya ketemu saya bulan depan dan sebagainya. Oke, saya baru terbang deh ke kota kamu nanti 2 bulan lagi. Tapi no need. Sekarang ini kapanpun, anytime kita mau buat waktu, kita mau bertemu orang langsung isu, mau jelaskan, mau terangkan, mau bangun kota lain, mau bangun negara lain. Saat ini adalah saat yang tepat untuk betul-betul menyebarkan bisnisnya kemanapun. Nah, mungkin itu tadi untuk memilih ya. Saya tuh pernah dengar satu ilustrasi yang menarik, Tris ya. Saya sharing ya. Katanya gini, kalau kita mau pergi ke satu tempat nih, contoh nih, gitu ya. Terus kemudian kamu tahu pembalap ya, Schumacher ya. Kamu tahu pembalap kan, Schumacher kan? Ya. Oke. Nah, contoh deh Schumacher. Schumacher tuh pembalap kan jago banget kan, Ferrari dia menang terus gitu loh. Tapi kemudian dia adu balap nih. Adu balapnya terus kemudian kendaraannya ada satu orang bapak-bapak dikasih kendaraannya Schumacher Ferrari. Sementara Schumacher dikasih kendaraan bajai. Tahu bajai ya? Atau mungkin yang nggak tahu public transportation gitu loh. Tuk-tuk kalau di Thailand itu namanya tuk-tuk, oke? Satu pembalap Schumacher dikasih bajai, satu orang yang asal bisa nyetir dikasih mobil Ferrari. Pertanyaan saya, dari sini disuruh, dari Jakarta menuju ke Bogor. Sama-sama dimulai. Zeng, menurut kamu siapa sampai duluan? Yang bisa sampai duluan, ayo Bapak Ibu. Yang bisa nyetir mobilnya, yang bisa nyetir. Kalau nggak bisa nyetir Ferrari nggak bisa jalan, Bu. Oke, anggap dia bisa nyetir Ferrari ya, bisa jalan ya. Oke, nah ini menarik. Seorang Schumacher profesional, profesional loh. Kalau dia dikasih kendaraannya bajai, dia mau sampai gasnya, tetap aja nggak nyampe-nyampe, betul nggak? Mau dia profesional sekalipun, tapi kalau kendaraannya nggak tepat, tetap aja nggak nyampe-nyampe. But, ini yang menarik. Kalau orang baru bisa belajar nyetir pun, dikasih kendaraan yang super cepat, kalau ada pelatihnya, ada sekolahannya, ya kalau di sini saya umpamakan tuh seperti gini loh, saya masuk ke dalam satu bisnis atau marketing, saya buta-buta nggak ngerti nih, tapi ternyata saya ada pelatihnya, saya ada pembimbingnya, ada Bu Yuliani, Bu Floren, Pak Matias, Pak Onggi Yanata, saya ada istilahnya tuh kalau bilang FFG-nya, ada yang mengajari. Ada cara bagaimana saya nyetir mobilnya. Ada cara saya untuk betul-betul memaksimalkan dari mobil tersebut. Pertanyaan saya, kalau kita dikasih kendaraan yang memang sangat cepat untuk mencapai tujuan, dibandingkan orang yang kayaknya ngerti tapi kendaraannya lama, ini udah nyambung lagi ya. Nah, of course, orang yang tadi awalnya mungkin
wow, aku nih apa bisa nih. Tapi ternyata sudah terbukti dengan kendaraan yang sangat tepat, oke, dengan bisnis yang sangat tepat, dengan satu support system yang sangat tepat FFG, nyampainya lebih cepat mencapai tujuan. Jadi kurang lebih seperti itu, Tris. Ya. Oke, jadi mesti ada kendaraannya dan juga ada pelatihnya ya, Bu? Yes, it's so true. Ada kendaraannya, ada support sistemnya, ada yang melatih gitu ya, ada istilahnya tuh kalau bilang terus-menerus coach kita yang menemani leader-leader kita semua, dan we have the system, we have the cara-caranya, ya kan, the curriculum and everything, and of course kita punya leader-leader yang bantu dan benar-benar support kita di sini. Nah, Bu, satu lagi pertanyaan. Kan banyak orang gini, oke, saya nih udah pelaku MLM, udah pernah di perusahaan yang lama gitu ya, merasa bahwa saya udah bisa menjual, orang saya berhasil menjual kok gitu. Apakah perlu tetap ikut support system? Atau cukup ya udah yang penting jualan gitu ya, yang penting dapat uang gitu, Bu. Oke, menarik. Tadi kalau misalnya Bapak Ibu pernah lihat, karena ternyata network marketing bisnis ini bukan jualan. Yes, you can sell the product, oke? Kan gampang ikut networking itu, jual aja barangnya. Kita bukannya menjadi professional seller. Karena kalau kita jadi professional seller, once you stop selling and then stop, udah nggak ada duitnya. Tapi kita belajar bagaimana menjadi professional network builder. When we talk about builder, pembangun. Pembangun itu adalah membuat yang belum ada menjadi ada. Dan kemudian menduplikasi yang kita bisa kerjakan kepada orang lain sebanyak-banyaknya, bahkan di kota lain, bahkan di negara lain. Jadi kalau Tris tadi tanya adalah, apakah kalau saya bisa jualan aja cukup? Jawabannya tidak. Kalau Anda bisa jualan, Bapak Ibu jago jualan, bonus. Dalam arti adalah bonus bahwa Bapak Ibu memang jago jualan. You can sell anything. Oke, anggap itu sebagai bonus bahwa you have the ability, you have the capability to sell something. But ternyata membangun satu jaringan yang sangat besar is not only about selling the product. Ya, again, you can sell, but maybe other people cannot sell. Kadang-kadang kalau kita bilang, saya jago jualan. Yes, tapi mungkin your team gak jago jualan. Oh, saya jago jualan. Oke, maybe orang yang baru juga nggak jago jualan. Kalau Anda jago jualan, is a bonus. Dalam arti bahwa great gitu. Tapi kalau seandainya kita ikutin satu support system, cara kerja yang sama, duplikasinya sama, multiplikasinya sama, mau jago jualan, mau nggak bisa jualan, mau jago ngomong, mau nggak bisa ngomong, pendidikannya dari level apapun, ternyata hanya mengikuti satu support system, cara kerja yang sama. And is a proven system. Karena sekarang FFG sudah menyebar ke banyak negara, ke 5 benua, ke 6 benua bahkan ya, udah ke, wow, it's so amazing gitu loh, betul-betul is global business and is a global community. Ya, seperti itu, Tris. Thank you. Wah, jadi kuncinya adalah support system ya, Bu? Kalau mau jadi besar ke banyak negara ya. Wow, thank you so much, Bu Filan, untuk share-nya. Thank you so much, Bapakku, for listening. Very happy to share with all of you. Thank you, Bu. Thanks, ya, so brother sister guys, jadi udah clear ya bahwa ternyata untuk punya bisnis yang berkelanjutan di segala situasi, network marketing adalah pilihannya, tapi juga yang penting adalah masuk ke dalam support sistemnya, gitu. Nah, buat yang mau tahu ya ada apa sih di Bizworld gitu ya, brother sister yang mau mencoba untuk memulai, ini adalah saat yang paling tepat. Karena partner bisnis kita Bizworld lagi memberikan insentif yang luar biasa. Siapa yang suka sama Apple produk? Bukannya Apple, tapi Apple. Apple ya, yang produknya iPhone, ada iPad, ada MacBook Air. You know, saya sharing ya apa yang akan diberikan oleh Apple Bizworld sampai dengan akhir Mei. Yeay! Ini dia. Oh, sorry. Ini udah thank you nih. Ini adalah insentif bonus tambahan yang diberikan oleh Bizworld kepada siapapun
yang melakukan bisnis ini sampai dengan akhir Mei ada MacBook Air maupun iPad Air. Dapatkan dua-duanya. Untuk tahu detailnya seperti apa, bagaimana cara ini gratis dan bukan diundi. Jadi bukan undian. Ini jadi bukannya untung-untungan, ini pasti. Pasti bersama dengan uangnya, ya. Untuk tahu lebih lanjut bagaimana cara mendapatkan MacBook Air dan iPad Air, boleh tanya sama yang mengundang malam ini. Masih ada kesempatan karena masih ada bulan April dan bulan Mei. Oke, semoga sukses semuanya. Selamat meniti path menjadi business owner di dunia industri jaringan. Selamat malam, itu sharing saya. Saya kembalikan kepada MC kita, Ibu Mary. Thank you, Mer. Yes, thank you Bu Tris, thank you, luar biasa ya sharing dari Bu Tris bahwa kita diberitahu bahwa ternyata bisnis yang ideal itu salah satunya itu juga MLM ya, network marketing, dan itu ada masuk dalam 12 model bisnis ideal. Keren banget ya. Nah, terima kasih juga untuk Bu Filan Kuol yang memberikan insight yang luar biasa bahwa dengan menjalankan bisnis itu tidak hanya bisa pintar menjual, tapi kita harus membangun dari yang tidak ada menjadi ada. Ya, jadi Bapak Ibu semua, sampai di sini webinar kita. Tapi ada satu, mungkin ada tadi selama 1 jam belakangan ini mungkin ada satu yang saya lihat kok ingin sekali ya. Ada $500 sampai 800.000 ya Bu ya. Jadi ingin sekali. Silakan tanya dengan yang mengundang, di mana akan dijelaskan lebih detail lagi bagaimana memulai bisnis ini. Ya, Bapak Ibu, untuk webinar-webinar lain dengan topik-topik yang menarik akan kita lakukan terus-menerus, dan silakan menghubungi yang mengundang mengenai jadwal dan topiknya. Ya, sampai di sini saja. Selamat malam Bapak Ibu semua. Sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye. Bye-bye. Thank you.